Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar IGTV dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini Ati Laraswangi kembali hadir di ruangan Anda di Bincang Kita. Dan di kesempatan siang hari ini senang sekali di studio telah hadir Komandan Kodim 0730 Gunung Kidul. Beliau adalah Bapak Letkol Infantri Roni Hermawan. Pak Roni, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Roni. Ya, senang sekali di kesempatan hari ini kehadirannya di studio Pak. Dan tentunya kita akan membahas suatu hal yang sangat penting, luar biasa di kesempatan siang hari ini, yaitu dengan tema rekrutmen seleksi calon tentara prajurit karir untuk tahun 2025. Dan ini akan segera dimulai untuk gelombang 1. Ya betul. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah rekrutmen tentara ini itu agenda reguler atau agenda tahunan? Setiap tahunnya akan diadakan oleh Tentara Angkatan Darat. Terima kasih Mbak Ati atas waktunya. Langsung saja saya jawab terkait dengan pertanyaan Mbak tadi. Jadi untuk rekrutmen prajurit karir ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh TNI Angkatan Darat, di mana kali ini yang kita bahas mengenai terkait rekrutmen atau waiving secata PK gelombang 1 tahun anggaran 2025. Adapun pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan secara online melalui website rekrutmen TNI dan bisa langsung datang ke Agendam 4 di Ponorogo dengan membawa berkas-berkas administrasi untuk diberikan kepada Agendam. Yang pertama, ini akan dimulai kapan, Pak? Untuk penerimaan pada gelombang pertama, rencana rekrutmen dilaksanakan dari mulai bulan Desember, tepatnya tanggal 23 Desember 2024 kemarin sudah dimulai sampai dengan tanggal 29 Januari 2025, Mbak. 25. Itu untuk pendaftarannya sendiri. Kemudian nanti pada tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 itu akan dilaksanakan validasi, di mana nanti para peserta yang sudah mendaftarkan secara online wajib hadir ke tempat pendaftaran masing-masing. Yang mungkin mendaftar melalui Agen Korem berarti nanti merapat ke Agen Korem melaksanakan validasi. Validasi itu berarti pengecekan data administrasi dari mulai akte kelahiran sampai dengan berkas-berkas kelulusan sekolah. Itu akan dicek lebih lanjut oleh tim atau bagian yang berkompeten untuk seleksi administrasi. Demikian. Ini siapa saja yang boleh mendaftarkan diri sebagai calon tamtama ini, Pak? Semua bisa mendaftar. Dalam artian adik-adik kita yang umurnya masih memenuhi syarat untuk mendaftar, ya lulusan SMA itu paling tua umur kurang lebih 22 tahun, itu paling tua maksimal. Ya, dimana nanti persyaratan itu nanti harus dibawa langsung ketika sudah mendaftar secara online, nanti akan divalidasi oleh tim yang menangani masalah administrasi. Demikian. Untuk pendaftaran online hanya online atau nanti ada offline-nya juga? Pendaftaran online berarti kita mengirimkan semua berkas-berkas yang diminta. Nah, kemudian nanti setelah waktu yang ditentukan habis sampai dengan batas tanggal 29 Januari 2025, nanti dari mulai 6 Januari sudah bisa melaksanakan validasi. Nah, jadi nanti berkas-berkas aslinya nanti dibawa ke Agen Rem, ke Agendam. Di sana nanti ada tim yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan administrasi, apakah sudah sesuai dengan apa yang dikirimkan melalui via online itu atau tidak. Kemudian kalau sudah lengkap, berarti nanti akan mendapatkan tanda bahwa yang bersangkutan adalah peserta seleksi secata PK gelombang 1 tahun 2025. Ya.
Untuk tahapan tesnya ini tentunya nanti setelah ada pendaftaran, sudah diterima sebagai calon, nanti ada tes gitu ya Pak ya. Ya, Tes yang akan dilaksanakan ini meliputi apa saja Pak? baik. Untuk tes ini pentahapannya banyak ya, Mbak ya. Banyak ya. Dari mulai tahap administrasi, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, ada ujian jasmani, kemudian ujian akademik, psikologi, kemudian dilaksanakan pantohir. Setelah pantohir, baru nanti akan dilaksanakan pengumuman. Pengumuman. Ya, dan perlu Mbak ketahui bahwa proses seleksi dari mulai administrasi sampai dengan nanti pengumuman nanti itu tidak ada dipungut biaya sama sekali. Nah, itu kembali ke biaya ya Ya, Pak, karena memang betul. selama ini yang kita dengar di masyarakat itu kadangkala masyarakat takut. Takutnya apa? Ya kalau diterima tanpa uang, apa iya? Ya, Apa iya bebas biaya? ya. Apakah tidak ada nanti yang namanya ibaratnya orang bilang, kalau orang Jawa bilang sogokan. Ah, Ini yang mungkin perlu perlu dijelaskan ke masyarakat, Pak. baik. Benarkah ini gitu? Sehingga masyarakat nggak takut untuk ikutan menjadi tentara ini, Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi perlu saya luruskan kembali ya. Iya, Jadi dalam kegiatan rekrutmen atau seleksi senjata PK iya. tahap 1 2025 ini sama sekali tidak ada pungutan biaya dari mulai tahap seleksi sampai dengan nanti tahap pengumuman. Bahkan nanti begitu masuk pendidikan itu sudah menjadi tanggungan negara, Mbak. Gitu ya. Semua perlengkapan yang diberikan pada peserta didik itu seluruhnya diberikan oleh negara. Jadi tidak ada pungutan sedikit pun dari mulai tahap pendaftaran sampai dengan nanti diumumkan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan. Demikian. Gitu. Jadi para pemuda, khususnya anak-anak muda yang mungkin memang kalau saya pikir gini, Pak, yang namanya tentara, Ya, polisi dan tenaga medis itu panggilan jiwa. nah betul itu. Ya, Gitu. toh, Pak. Kalau Harus ada anak passion kalau itu, Mbak. anak-anak negeri ingin mengabdikan dirinya, jiwanya kepada negara dan sudah takut dengan adanya biaya harus ada uang kalau mau jadi tentara. Nah, Hmm. ternyata di sini terbantahkan ya, para pemirsa semuanya terbantahkan. Jadi yang ingin mengabdi kepada negara, ingin menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Ya, ini gratis tanpa dipungut biaya dan itu udah dibiayai negara. Ini yang perlu digarisbawahi ya Pak ya. betul, iya betul. Betul, Mbak. Dan ini mungkin gini Pak, seandainya memang di luar sana masih ada oknum. Kalau memang ada oknum dan apabila masyarakat mengetahui, silahkan melaporkan pada panitia. Nanti akan kita tindak lanjuti laporan tersebut. Yang pasti dalam proses penerimaan prajurit dalam ini secata PK gelombang 1 ini tidak ada dipungut biaya. Kalaupun ada oknum, segera diinformasikan, segera nanti kita akan tindak lanjut untuk melaporkan kepada satuan atas sehingga tidak menimbulkan asumsi bahwa pendaftaran TNI itu membayar padahal pelaksanaannya tidak. Wah, Ya, gitu. itu. Siap. Jadi nanti kalau memang ada yang mendaftar Ya. dimintai biaya, silahkan laporkan kepada Nah, komandan. betul. Karena ada tim yang khusus mengurusi terkait pelaporan-pelaporan seperti itu, Mbak. Jadi memang seleksi ini lebih mengutamakan kualitas, ya, kualitas dari personel sendiri. Jadi bagi adik-adik yang ingin mendaftar tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Siapkan saja fisik, mental, akademi, ya, kemudian kesehatan untuk menyongsong seleksi yang akan dihadapi. Itu saja kuncinya, Mbak. Yang terakhir, jangan lupa berdoa. Itu yang paling penting. Oh, baik, terima kasih. Jadi penjelasannya luar biasa ya. Yang memang ditakutkan selama ini adalah pungutan, adanya pungutan untuk biaya seleksi menjadi calon tamtama atau calon prajurit ya Pak ya. Itu yang dikhawatirkan masyarakat kita sebenarnya.
Baik, kita kembali ke seleksi calon tamtama prajurit karir ini, Pak. Persyaratan secara umum, ini apakah hanya lulusan SMA? Banyak, Mbak. Yang pertama, harus warga negara Indonesia. Oh ya, Nah, itu udah pasti, Mbak. pasti. Karena kan jadi tentaranya di Iya, Indonesia. Nah, mau tidak iya, mau harus iya. warga negara Warga Indonesia. negara Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimal di 22 tahun. Seperti yang tadi saya Oh, sampaikan iya. itu. Saat pembukaan pendidikan. Kemudian yang berikutnya, tidak ada catatan kriminal. Dalam hal ini nanti yang mengeluarkan rekom itu dari kepolisian berupa SKCK itu, Iya, Mbak. iya, iya. Tuh. Yang paling penting sehat jasmani dan rohani. Nah, kalau nggak sehat nggak mungkin juga bisa jadi tentara, Pak. Karena akan melewati tahapan tes kesehatan dari mulai kesehatan umum, kemudian ada kesehatan dalam. Tuh. Kemudian tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit dalam artian mungkin yang bersangkutan ini sedang bermasalah seperti tadi itu. Saya sampaikan yang bersangkutan eh, istilahnya tersangkut permasalahan. Nah, sehingga dicabut atau kehilangan hak menjadi prajurit. Yang terakhir, ya, kalau sudah diterima, nah kemudian nanti yang bersangkutan mengundurkan diri, itu biasanya ada surat istilahnya ada bersedia membayar kembali biaya yang telah dikeluarkan negara. Nah, Oh, itu. istilahnya seperti penalti gitu ya, Pak Nah, ya. seperti penalti. Karena kan kita mendaftar ini kan sudah dibiayai dari Oh, negara iya betul menggunakan betul. anggaran dari rakyat. Orang yang mau mendaftar banyak, kemudian disia-siakan. Nah, Iya, itu untuk menghindari saja. untuk Tapi menghindari. sejauh ini sih sampai dengan saya di leveling saya ini sampai dengan sekarang tidak ada sih, Mbak. Iya. Kalau tadi dikatakan sehat jasmani, rohani, gitu Mm-mm. ya, Pak ya. Iya. Rohani jelas, gitu Iya. ya. Tapi jasmani misalnya ada tindik, ada tato, Nah, itu. Itu bolehkah? tidak boleh. Oh, tidak boleh. Itu, betul. Jadi sudah langsung nanti ada tim kesehatan yang mengecek, ada bekas tindikan, ada bekas tatoan segala macam. Itu sudah langsung dinyatakan tidak memenuhi Tidak syarat. memenuhi Iya, syarat, betul. gitu ya. Jadi memang harus bersih ya. Iya, Tidak ada tato, tidak ada tindik dan iya, lain-lain, gitu iya. ya. Terus untuk ini Pak, untuk persyaratan administrasi bagi pemuda ataupun pemudi kita yang ingin mendaftar, itu secara administrasi apa saja yang perlu disiapkan? Yang pasti disiapkan yaitu pertama ijazah. Ijazah. Ijazah itu dari mulai ijazah SD, SMP, Oh, SMA. oh ya. Itu ada. Kemudian transkrip nilai biasanya diminta juga. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kewarganegaraan itu akte kelahiran. Akte kelahiran. Ya, betul, akte kelahiran. Kemudian karena sudah berumur 17 tahun otomatis kan harus punya KTP, Mbak. KTP. Nah, KTP juga termasuk KK, kartu keluarga. Kemudian ada yang namanya blanko RH. RH itu riwayat hidup. Jadi dia ada silsilahnya dari mulai nama sampai dengan dia tinggal di mana, sekolahnya di mana segala macam ada semua. Kemudian ada surat lamaran untuk mendaftar sebagai prajurit TNI. Itu Oh, nanti ada formatnya, biasanya sudah ada di disediakan. online ya, Mbak ya. Ya. Tinggal download saja, nanti tinggal ngisi secara manual. Demikian. Terus ini nanti memasuki materi ujian atau Iya. materi tes. Iya. Ini yang perlu dipelajari oleh anak-anak kita yang ingin bergabung menjadi tentara. Ini apa saja, Pak? Baik. Terima kasih, Mbak. Saya menjelaskan sedikit saja masing-masing item ya. Terkait dengan kesehatan nih ada kesehatan luar. Kesehatan luar dalam hal ini dari mata, kemudian gigi, kemudian hidung, THT, sampai dengan pengecekan luar. Nah, nanti kalau kesehatan dalam itu ada ronsen berupa toraks, itu kemudian jantung, kemudian tes urin segala macam, ya, termasuk darah, Mbak, ada pengecekan itu. Jadi untuk kesehatan fokus di kesehatan luar dan kesehatan dalam. Yang berikutnya terkait dengan materi jasmani itu ada beberapa hal yang disiapkan. Yang pertama lari. Lari 12 menit. Ya, lari 12 menit ini kita mampu berapa Berapa kilo? jauh gitu? Ya, Oh, jaraknya 12 menit.
Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya pull up. Nah, pull up itu ada grade-nya. Jadi kalau yang masih pendaftaran ini biasanya menggunakan kategori satu karena umurnya masih umur-umur produktif ya Mbak ya. Ah, iya Biasanya iya. itu masih menggunakan kategori satu. Kemudian sit up, kemudian push up dan shuttle run. Shuttle run itu lari angka 8 itu, Mbak. Ditambah lagi ada ketangkasan renang. Nah, itu. Ya, Ketangkasan renang itu kurang lebih jarak 50 meter. 50 Ya, meter. terlepas nanti tesnya dilaksanakan cuma 25 meter, harapannya para calon peserta seleksi ini bisa menyiapkan diri harus mampu berenang 50 meter. Ya, itu berkaitan dengan jasmani. Kemudian berikutnya menyiapkan terkait dengan psikologi. Wah, Tes psikologi. psikologi. Tes psikologi ini ada dua, psikologi tertulis dengan wawancara. Psikologi tertulis berarti ya itu banyak Mbak. Ada yang intelijensi, ada yang apa namanya kepribadian dan sebagainya. Setelah selesai mengerjakan tertulis, nanti akan dilaksanakan wawancara. Dari hasil tertulis itu nanti akan diwawancara oleh tim dari Dinas Psi Angkatan Darat, Dinas Psikologi Angkatan Darat. Itu berkaitan dengan materi psikologi. Kalau berkaitan dengan akademik, ya tes pengetahuan umum lah, dan wawasan kebangsaan. Itu kan seperti di sekolah saja itu materinya. Biasanya kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, ya, yang diujikan di sekolah ya itulah nanti diujikan juga. Kemudian terakhir adalah tes wawancara Ya. dan istilahnya mental ideologi. Nah, nanti wawancara ini kita akan tahu nih sejauh mana ini anak ini mengetahui tentang wawasan kebangsaan, sejauh mana ini anak ini kepribadiannya, akan tahu kita. Jadi didalami apakah ada istilahnya apa ada hal yang menyimpang dari anak ini. Ya, nanti akan dinyatakan bahwa yang bersangkutan lulus atau tidak itu dari hasil wawancara itu. Demikian, Mbak. Iya. Ini Pak, ya saya sedikit agak melebar. Mm-mm. Ini Oke. anak yang diterima usia 17 lewat 9 bulan Mm-mm. sampai maksimal 22 Dua tahun. tahun, oke. Ya. Apakah mental untuk anak seusia itu ini sudah bisa dikatakan stabil untuk nantinya diberikan senjata, Nah, untuk istilahnya mentalnya itu sudah ya, kuatkah untuk menghadapi ujian negara yang ya, mungkin ya. tidak Ah, tidak ringan ah. gitu. Jadi, Mbak, namanya kita mau mendaftar, Ya, itu kita dikosongkan terlebih dahulu, Mbak. iya, Jadi dari yang biasanya di rumah anak-anak manja dan sebagainya, begitu masuk lembaga pendidikan kita akan dinolkan. Kemudian kita akan diisi, Mbak. iya. Diisi dengan materi-materi militer, kemudian diisi dengan materi-materi sosial, diisi dengan materi-materi wawasan kebangsaan semua. Nah, itu lambat laun pelan namun pasti itu pasti akan terbentuk dengan sendirinya, Mbak. Gitu. Jadi mungkin kalau yang era-era Gen Z ini kan Iya. beda dengan era-era Nah, dulu ya, Mbak ya. itulah. Kalau era-era Gen Z ini kan dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Nah, Ya. betul. Itulah yang Nah, yang kalau ingin era dulu saya ya udah tanyakan. beda kan. Ah, Kehidupan mungkin di zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda. betul Sehingga sekali. mentalitas mungkin juga mungkin masih jadi pertanyaan ya. Betul. Tapi yakin dan percaya eh, dididik di lingkungan militer saat ini adalah terukur dan terarah, di mana output dari hasil pendidikan ini harapannya dapat menjadi ya istilahnya tenaga pengganti. Karena kan TNI ini kan ada yang umurnya udah memasuki masa pensiun, mau tidak mau kan harus ada tenaga pengganti, Regenerasi, betul. regenerasi. Iya. Nah, eh, Rindam kalau di sini yang berkompeten adalah Rindam 4 di Ponorogo. Itu sudah istilahnya menerapkan standar untuk ASA, ASI dan ASUH dalam pola pendidikan Pendidikan. eh, baik Bintara maupun Tamtama. Jadi harapannya ke depan outputnya bisa digunakan di setiap satuan, ya, baik satuan yang satuan tempur
maupun satuan banpur ataupun satuan administrasi. Biasanya kan akan dipilih, oh dia fisiknya bagus ini, oh masukkan satuan tempur. Oh fisiknya rata-rata, oh, udah masukkan satuan banpur atau satuan administrasi. Yang penting pada saat pendidikan itu tidak ada istilahnya cacat. Ya, kita tidak tahu ya selama melaksanakan pendidikan itu nanti ada accident atau enggak, tapi harapannya kan tidak ada. Harapannya seluruhnya aman sampai dengan penutupan pendidikan. Asalkan, nah, para peserta pendidikan ini nanti setelah selesai seleksi kemudian diterima, itu mengikuti setiap instruksi dari pelatih. Pelatih. Yakin dan percaya itu pasti aman. Karena pendidikan ini sudah tertakar dan terukur. Demikian, Mbak. Pak Roni, untuk penerimaan calon tentara prajurit karir, ini apakah bisa untuk putra dan putri atau khusus untuk putra saja? Baik, Pak, untuk penerimaan Secata PK gelombang 1 tahun 2025 ini fokus dan khusus hanya untuk prajurit yang laki-laki saja. Oh, laki-laki saja. Betul. Namun kalau Bintara PK itu nanti akan ada putra dan putri. Jadi memang sudah ada tatarannya karena untuk Tamtama ini adalah level pelaksana di lapangan. Jadi mau tidak mau kan memang harus membutuhkan yang laki-laki lah itu untuk menjadi istilahnya motornya, Mbak, motor satuan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Roni, untuk nantinya prajurit yang sudah diterima, ini apakah harus siap untuk ditempatkan di wilayah manapun di Republik Indonesia ini atau bisa minta, Pak, saya harus bertempat di sini, saya maunya di Pulau Jawa aja. Gimana, Pak? Makasih, Pak. Jadi untuk penugasan ya, kita berdasarkan surat perintah, Pak. Jadi tidak ada yang minta ke suatu wilayah, tidak ada. Jadi begitu nanti selesai melaksanakan pendidikan, nanti akan dikeluarkan surat perintah penugasan. Jadi kita sebagai seorang prajurit kita harus siap ditempatkan di mana saja. Ini tidak boleh milih-milih, tidak boleh menolak. Nanti wah saya milih yang karena saya orang Gunung Kidul, saya nanti ke Jogja saja, tidak bisa. Tidak bisa Ya, ya. jadi siapapun yang sudah diterima menjadi prajurit TNI itu dimanapun ditugaskan harus siap, begitu, Pak. Baik, jadi kita nggak bisa milih ya, harus tetap melaksanakan sesuai tugas. Tidak bisa Ya, milih betul. di ujung timur, di ujung barat, Ya. tidak bisa ya, Pak ya. Ya nggak bisa. Baik, terima kasih Pak Terima Roni. Jadi pemirsa IGTV dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang kita bersama Komandan Kodim 0730 Gunung Kidul, beliau Letkol Infantri Roni Hermawan, mengenai rekrutmen secata prajurit karir untuk gelombang 1 tahun 2025. Terakhir Pak Roni, sebagai komandan, apa motivasi yang perlu disampaikan untuk para calon prajurit kita yang baru ini? Monggo. Bagi adik-adik yang ingin mengabdi ya, kepada negara kita melalui jalur militer terutama dan ingin mendaftar sebagai Tamtama PK tahun anggaran 2025 ini, harapannya siapkan diri Anda, siapkan fisik, siapkan mental ya. Raihlah apa yang menjadi cita-cita Anda ya. Kemudian buat sebagai motivasi untuk diri sendiri bahwa saya bisa dan saya mampu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Roni dan pemirsa, demikian tadi bincang kita di IGTV bersama Kodim 0730 Gunung Kidul. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih, Pak Mbak Roni, Ati. terima kasih. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.